Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya di video pembahasan soal ya. Di video ini saya akan membahas soal masih dari STAN tahun 2019 ya. Soal ini nggak cuma ada di STAN, mungkin di kedinasan, mungkin di STAN namanya bukan TPA lagi tapi TIU gitu ya itu. Bisa juga ada di tes mungkin PDKK, CPNS dan lain-lainnya ya, atau di kerja atau promosi jabatan bisa jadi ya gitu. Nah gini, ini tentang numerik, jadi tentang angka ngitung tapi bukan matematika sih gitu ya. Nah langsung ya, coba nomor ini ya 48. Satu petak padang rumput dapat dihabiskan 15 ekor sapi dalam waktu 4 hari. Nah, pertanyaannya berapa tambahan sapi? Hati-hati ya, ini yang dibilang tambahan sapi. Ini soal kalimat ini sering menjebak dan siswa bikin salah ya, walaupun dia yakin bener, langkahnya bener, cuma kejebak ya. Nah itu, jadi berapa tambahan sapi yang harus ditambahkan jika satu petak padang rumput tersebut ingin dihabiskan dalam waktu 3 hari saja, tadinya 4 hari ya. Nah, logikanya kalau 4 hari itu adalah 15 ekor, maka 3 hari berarti tambah, harinya dikurangi, sapinya ditambah. Berarti apa? Ini pakainya perbandingan. Karena ada yang berkurang, ada yang bertambah, berarti apa? Berbalik nilai. Nah, ada rumusnya, enggak usah pakai rumus, kita pakai begini aja. Pokoknya ini adalah sapi dan ini adalah hari gitu ya. Nah, kalau 15 sapi, harinya 4 hari selesai, habis ya. Nah, pertanyaannya, kalau 3 hari, sapinya berapa dulu? Walaupun yang ditanya bukan berapa, tapi tambahannya, gitu ya. Nah, sekali lagi, ini berbalik nilai karena ini berkurang, yang ini bertambah. Nah, berbalik nilai ya. Nah, namanya perbandingan, nanti ada perbandingannya, ada pengalinya. Perbandingannya berapa? Kita mulai dari yang sudah ada dulu, lengkap 4 sama 3. Kalau ini kan 15 sama berapa? Nggak tahu ya. Nah, ini 4 sama 3 bisa kasih sederhanakan? Nggak bisa, sudah paling sederhana ya. Ya sudah, berarti apa? Ruas kanan perbandingannya berapa? 4:3. Karena berbalik nilai, maka dibalik. Jadi kalau berbalik nilai itu apa? Berbalik nilai itu jika ada yang bertambah, ada yang berkurang. Kalau senilai, ada yang berkurang semua atau bertambah semua. Nah, kalau ini di sini berkurang, di sini bertambah. Nah, maka berbalik nilai, otomatis perbandingan juga dibalik. Sebelah kanan 4:3, maka sebelah kiri 3:4. Dan tadi saya sampaikan, namanya perbandingan ada pengali. Ini dikali 1, ini juga dikali 1. Nah, ini 4 dikali berapa? Nggak tahu. Tapi kita tahu bahwa ini dikali 5. Otomatis ini juga dikali 5. Jadi berapa? 20. Artinya, agar habis dalam 3 hari, butuh 20 sapi. Nah, apakah jawabannya A? Bukan. Hati-hati, saya ulangi lagi. Tambahan. Nah, kalau ini yang melakukan. Nah, tambahnya berapa? Berarti sudah ada berapa? Sudah ada 15, butuhnya 20, maka tambah 5. Nah, tambah 5. Ini baru betul jawabannya. Hati-hati ya. Jadi ini saya tekankan sekali, itu cek betul apa pertanyaannya dan kalimatnya, jangan diambilkan satu kata bisa berubah jawaban ya. Nah, lanjut nomor berikutnya. Perbandingan variabel ya. X cm kubik adalah volume kubus. Ingat, kubus itu berarti sisi kali sisi kali sisi ya. Nah, sama kayak balok, panjang kali lebar kali tinggi. Cuma kalau kubus berarti sisinya sama semua, maka sisi dikali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3 karena sama semua ya. Sehingga X itu adalah volume, rusuknya 26, berarti 26 di pangkat 3. Nah, kalau Y adalah volume balok, berarti panjang kali lebar kali tinggi. Pertanyaannya seputar perbandingan. Nah, kalau perbandingan ada dua cara. Menentukan mana yang besar mana yang kecil bisa dengan cara dibagi. Jika lebih dari satu hasilnya, maka yang atas besar, yang bawah kecil. Jika kurang dari satu hasilnya, berarti yang di bawah lebih besar, gitu ya. Nah, cara pertama dibagi. Cara kedua dikurangi. Boleh X kurangi Y, boleh Y kurang X. Tadi juga sama ya. Boleh X per Y, bisa Y per X. Nah, ini kalau pengurangan. Jika hasilnya positif, berarti X-nya lebih besar. Jika hasilnya itu adalah negatif, berarti X-nya lebih kecil. Kan tinggal mindahin Y-nya, gitu ya. Nah, yang gampang yang mana? Tergantung kondisi. Ada yang di pembagian, ada yang pengurangan ya. Nah, kalau ini bagaimana?
karena operasinya adalah ini perkalian, ini juga nanti dikalikan 3 kali ya, maka kita pakai pembagian. Pembagiannya bagaimana? Bebas, boleh X per Y per X, terserah. Saya bikin saja X per Y. X-nya adalah volume kubus, berarti sisi kali sisi kali sisi dibagi panjang kali lebar kali tinggi. Nah, sudah. Kira-kira hasil pembagian ini apakah lebih dari 1 atau kurang dari 1, gitu ya. Nah, kita lihat, gitu ya. Nah, itu hasilnya bagaimana. Coba. Tidak usah dikalikan, jadi kamu tidak usah dihitung X-nya berapa, Y-nya berapa, baru dibandingkan. Itu repot, ya itu. Cukup ini jadi bagi. Dan ini tinggal dicoret, ya. Nah, contoh, ini kan 26 sama ini bisa jadi 2. Ini 1, ini 2 tapi di bawah, gitu ya. Nah, 2 bagi 2 1. Nah, berarti apa? Ini hasilnya 1. Artinya apa? Berarti X, Y-nya pindah, sama dengan pembagian jadi perkalian ya. Dia kali 1 jadi Y. Oh, berarti sama. Selesai, gitu ya. Nah, tidak usah ngitung 26 kali 26 kali 26, repot ya itu. Nah, sekarang nomor 50. Masih seputar perbandingan juga. Apakah pakainya pembagian seperti tadi atau pengurangan? Ya, kita lihat. Nah, gini. X dan Y adalah bilangan positif. Jadi, X sama Y itu dua-duanya lebih dari 0. Artinya apa? Tidak ada yang 0, gitu ya. Nah, terus yang ditanya bukan perbandingan X dan Y. Oh ya, perbandingannya ya, yang ditanya, yang diketahui perbandingan ini dan ini adalah ini. Wah, ini mau tidak mau pakai perbandingan. Berarti kita pakai saja perbandingan 5X min 2Y dengan 2X ditambah dengan Y adalah 5/6. Nah, sudah. Bandingkan saja, sederhanakan, kali silang ya. Jadi 6, ini pembagian, pindah jadi perkalian. Nah, ke sini kalikan semuanya kali 6, berarti menjadi 30X dikurangi 12Y sama dengan ini pembagian jadi perkalian, semuanya kali 5, berarti 2X kali 5 10X tambah 5Y. Nah, tinggal kumpulkan suku sejenis, berarti 30X dikurangi 10. Tapi kamu jangan nulis begini ya, ini kelamaan. Kalau begini langsung saja hasil kalau sudah lancar. Kalau ini wah repot, tidak harusnya langsung aja 20X. Ini berapa? 17Y. Nah, 20X sama 17Y itu besar mana itu? Ya bisa begini, kita bikin pembagian. Jadi kita bikin X per Y. X-nya tidak pindah, Y-nya perkalian dengan 17 pindah jadi pembagian, sama dengan 17. 20 pindah, perkalian dengan X pindah jadi pembagian. Nah, kita lihat 17 per 20 kan kurang dari 1. Artinya X per Y itu kurang dari 1. Nah, maka jika Y-nya pindah, karena Y-nya positif ya. Nah, berarti dikalikan dengan Y, maka ini jadi X, ini jadi Y. Karena Y-nya positif berarti tidak merubah arah. Nah, hati-hati kalau bisa negatif, bisa merubah arah pertidaksamaan. Jadi X-nya kurang dari Y, sudah selesai. X kurang dari Y, dia tekniknya. Nanti masalah kecepatan tergantung keterampilan dalam berpikir, bertindak, berlangkah gitu ya. Nah, tapi teknik ini insya Allah sudah memadai untuk cepat ya, itu tinggal keterampilannya. Nah, silakan dicoba ya. Lanjut nomor 51, sama masih X dan Y-nya positif lebih dari 0. Rata-rata 3 data ini sama dengan rata-rata data ini. Nah, ingat rata-rata itu apa? Berarti di jumlah datanya dibagi banyaknya. Maka rata-rata yang pertama 18 ditambah 28 ditambah X, karena ada 3 data maka dibagi 3. Nah, sama dengan rata-rata kelompok data yang kedua, 21 ditambah 23 ditambah 27 ditambah dengan Y, ini Y ya, ditambah dengan Y dibagi 4, gitu ya. Nah, sudah, tinggal kita cari hubungan X sama Y. Sederhanakan saja begini sebelumnya ya. Jadi 18 tambah 28 itu kan 46. Ini adalah 46 gitu ya. Nah, terus kalau ini berapa ya? Ini sama 23 sama 27 kan 50, berarti 71.
gitu, bentar ya. Nah itu 50 tambah 271 ya. Nah sudah, kali silang berarti apa? Berarti 4 dikali 46 berapa itu? 46 kali 4 24, nyimpen 2, ini 16 jadi 18 ya. 184. Nah 184 ditambah x nya juga dikali 4 sama dengan 71 kali 3, 71 kali 3 ya, berarti 3, ini 21 ya, 213 ditambah y nya juga dikali 3. Nah kita sederhanakan, berarti konstantanya pindah ke kanan, artinya berarti 213 dikurangi 184 ya, ini berarti 13 kurangi 4 itu 9, tinggal 0, berarti 10 kurangi 8 2, berarti ini menjadi 4x sama dengan 29 ditambah 3y. Nah itu sudah mentok ya. Sampai di sini kira-kira x sama y itu besar mana? Ya bisa dengan cara coba-coba, tapi hati-hati gitu ya. Nah itu apakah yang ini atau ini? Kalau sama sih kayaknya nggak mungkin, atau malah yang ini tidak tentu gitu ya. Nah caranya bagaimana? Ya ini bisa pakai pengurangan. Caranya kita bikin saja begini, berarti kita bikin x sama dengan, nah maka apa, ini berarti 4-nya pilih jadi pembagian ya, 29 ditambah 3y dibagi ini 3y, ini 3y dibagi 4. Nah sudah x nya ya. Nah terus berikutnya kita kurangi x kurangi y. Nah kita kurangkan ini ya, jadi x kurangi y, apakah hasilnya min, plus, atau 0? Kalau 0 berarti sama ya, itu kalau plus yang depan lebih gede gitu ya. Nah x nya saya kali dengan 29 ditambah 3y per 4 min, y nya saya bikin 4y dibagi 4, berarti x min y itu sama dengan berapa? 29 gitu ya. Nah 29 terus lagi ini ada kan sama-sama per 4 ya, berarti 3y kurangi 4y kan jadi min y dibagi 4. Nah ini apakah selalu bernilai positif, selalu bernilai negatif, atau tidak tentu, bisa min bisa plus gitu ya. Nah kalau dilihat yang jelas yaitu positif. Nah 29 dikurangi positif, hasilnya bisa positif bisa negatif. Nah kalau y nya itu 1 2 3 4 5 6 sampai 28, ini positif ya, itu positif, berarti x nya lebih besar. Tapi kalau y nya 29, ini sama dengan 0, oh berarti sama. Kalau y nya lebih dari 29 berarti negatif, berarti lebih kecil x nya. Nah berarti kalau gitu macam-macam ya itu. Jadi untuk apa namanya, nilai y dari berapa, 0 sampai dengan 28 itu berarti apa, x min y positif, maka x nya lebih dari y. Jadi sebenarnya juga ada ketemu jawaban ya, cuma ini saya menjelaskan saja teorinya ya. Nah kalau y sama dengan 29, maka x min y sama dengan 0, berarti x sama dengan y ini sudah cukup, berarti tidak tentu ya. Kalau y lebih dari 29, maka x min y kurang dari 0, berarti x nya kurang dari y, berarti apa jawabannya? Tidak tentu gitu ya. Nah itu terus kayak gitu ya tekniknya. Cara lainnya bisa sih dengan cara coba-coba. Ini dicoba-coba x nya berapa, cuma hati-hati ketika jawabannya adalah ya itu. Nah terus berikutnya masih ada, masih ya itu. Wah ini ada yang ngajakin makan nih, bentar lah nanggung ya itu. Lanjut nomor berikutnya ya. X adalah jumlah semua bilangan ganjil yang terletak di antara 20 dan 30. Di antara, kalau di antara berarti apa? Ininya tidak masuk ya, apalagi ini kan ganjil, tidak masuk, ini kan genap semua ya. Berarti X itu adalah 21 ditambah 23 ditambah 25 ditambah 27 ditambah 29 ya. Nah terus Y adalah jumlah semua bilangan genap yang terletak di antara. Sekali lagi ini ada kata antara, berarti 20 sama 30 masuk walaupun dia genap ya. Nah, Y nya berarti apa? 22, 24, 26 dan 28. Nah X sama Y besar mana? Gampang, tinggal ngitung saja. Hitung silakan ya, tapi kalau yang malas ngitung enggak usah, kita hitung saja
begini. Nah, kita hitung, dikurangi, berarti X kurangi dengan Y, ini kurangi jadi min 1, dikurangi lagi min 1, kurangi lagi min 1, kurangi lagi min 1, kurangi 29, tidak kebagian, berarti apa? Plus 29. Ini jelas hasilnya positif, artinya apa? X lebih dari Y, Y-nya kan pindah ya menjadi plus, berarti X lebih dari Y, tidak usah pakai hitung, lebih cepat ya gitu. Nah, lanjut. Nomor 53, masih perbandingan juga. P adalah isi setengah bola dengan jari-jari 2. Nah, P itu isi apa? Volume. Berarti nilai P adalah setengah dari volume. Volume bola adalah 4/3 pi R pangkat 3. R-nya bola. Gitu ya. Nah, sementara Q adalah isi kerucut. Volume kerucut dengan jari-jari alas 2 dan tinggi 1 ya. Nah, berarti Q itu apa? Volume kerucut. Tidak pakai setengah ya, langsung volumenya berarti 1/3 pi R-nya kerucut pangkat 2 kali tingginya kerucut. Nah, di sini ya, tinggal dimasukin aja angkanya dulu. Ini setengah coret sama 4 jadi 2 ya. Berarti hasilnya kita masukkan 2/3. Nah, pi-nya berapa? 2/7 apa 3,11. Ingat, kita akan membandingkan. Jangan ngitung P-nya berapa, Q-nya berapa baru dibandingkan, merepotkan ya. Nah, cukup dengan membandingkan sebelum dihitung. Di sini perbandingan, maka ini ada pi, ini juga ada pi, nggak usah dihitung, nggak usah dikali pi-nya karena dia sama. Langsung saja tetap pakai pi ya. Jadi ini kalau normalnya pi-nya kayaknya harus 13 angel ya itu. Nah, jari-jarinya adalah 2, beri 2 pangkat 3 itu 8, 8 kali 2 jadi 16 ya. 16/3 pi. Nah, sekarang 1/3 tetap pi juga, jari-jarinya 2, beri 2 pangkat 2 itu 4 kali T-nya 1 ya, berarti 4/3. Nah, 4/3 pi. Nah, ini kita lihat apa namanya, di sini 16/3, di sini 4/3. Yang dibandingkan jangan pakai 3 sama pi nya, nggak usah, pokoknya ini 16, ini 4. Nah, 16 sama 4 besar mana? Besar 16, berarti P lebih dari Q ya, P nya lebih dari Q. Nah, ini sudah ya. Terus, wah sudah pada makan ini. Nah, tadi tanggung ya. Nomor 54, wah ini himpunan ya itu. Penduduk di kampung W diketahui ada 182 seluruhnya. Nah, 182 itu yang berusia kurang dari 45 tahun. Nah, 128 jiwa yang berusia lebih dari 25 tahun. Sedangkan 85 jiwa antara 25 dan 45. Nah, ini ya begini aja, ini dianggap gampang aja. Pokoknya ini ada 2 himpunan, mestinya ada irisannya ya gitu. Nah, seperti begini. Terus ini untuk usia kurang dari 45, ini usia lebih dari 25, maka yang di sini adalah antara 25 dan 45 ya. Pengisian wajib dari sini dulu ya. Ini dulu sebentar. Ini diagram Venn. Jadi ada kotaknya dan seluruhnya adalah ditanyakan ya itu. Gini. Pengisian harus dari yang dua-duanya dulu. Ada berapa? Ada 85 antara ini. Berarti di sini 85. Kemudian yang di bawahnya 45 tahun ada 182. Artinya dalam lingkaran ini ada 182. Seluruhnya termasuk di sini. Jadi jumlah ini itu seluruhnya 85 termasuk ini, maka di sini bukan 182. Tapi 182 dikurangi 85 gitu ya. Nah, jadi berapa itu? 182 dikurangi 85. Berarti ini 12 kurangi 5 kan 7 ya. Ya 7. Ini tinggal berapa? 17 kurangi 8 jadi 9. Berarti ini apa? Ini 97 gitu ya. Nah, terus ya berikutnya yang lebih dari 25 ada 128. 128 itu kan seluruhnya di sini ya. Sudah ada 85, sisanya berapa kurang berapa kita kurangi dengan 85. Jadi berapa? 3, ini jadi 4. Ini adalah 43. Nah, yang di luar bagaimana? Tidak ada. Mestinya ya, itu nggak ada datanya sih. Berarti ada berapa penduduknya, jumlahnya seluruhnya tinggal dijumlah, ini tambah ini tambah ini dijumlah ya itu. Nah, jadi tinggal dijumlahkan saja ini dan ini gitu ya. Nah, berapa itu? 97 ditambah 85 ditambah 43. Nah, tadi kan 85 tambah 43 kan yang di sini itu, atau yang ini ya. Ini kan nilainya tadi berapa? 182.
berarti 182 ditambah 43 berarti 5, 12, 22, 25. Jadi ini sama dengan 225 ya. Nah gitu. Lanjut nomor 55 ya. Jika X adalah 4,5 jika 4,5 adalah 30% dari X, berarti begini. Berarti 4,5 itu sama dengan 30% 30% dari X gitu ya. Nah nanti bandingkan X sama Y. Terus Y itu apa? 7,12 dikali 2,2. Nah coba kita hitung dulu, coret-coret aja. Ini nolnya hilang, ini 10-nya pindah, jadi 45 itu adalah 3X, maka dibagi 3, X-nya sama dengan 15. X-nya 15, Y-nya 7,12 kali 2,2. Nah, kalau dikira-kira 7 kali 2 kan 14. Ininya kecil sekali. Mungkin nggak sampai 15, kemungkinannya kecil. Berarti apa? Diperkirakan Y kurang dari 15. Kalau nggak dihitung juga nggak masalah, gampang. 7,12 2,2 berarti apa? 42 14. Ini juga sama ya, 42 14, maka 4 6 6 5 1. Nah, oh lebih dari ya ternyata ya, itu lebih dari ya itu. Nah berarti apa? Komanya 3. Nah ini berarti apa? Berarti Y-nya adalah 15,664 ya. Berarti apa? Y-nya lebih besar daripada X gitu ya. Nah terus nomor 56 ya, 56. Nah sama membandingkan dengan Y ya, itu ya secara umum sih bisa pakai pembagian, bisa pakai pengurangan secara umum ya, tapi bisa juga tidak dua-duanya. Nah ini analisa aja, pokoknya X-nya itu bilangan asli, artinya X-nya itu adalah 1 2 3, Y-nya dan seterusnya ya, Y-nya juga 1 2 3 dan seterusnya. Nah sekarang gini, diketahui X kuadrat adalah Y kuadrat plus 1. Artinya apa? Pasti. Karena berapapun nilai Y-nya kan ditambah 1. Dan Y-nya kan nggak negatif ya. Kalau Y-nya bisa negatif ya bisa aja. Nanti ya pokoknya ini pasti. Ini kan pasti lebih dari 1 ya. Dan Y-nya juga ya lebih dari positif pasti ya itu. Jadi ini pasti gampangannya gini. X kuadrat itu pasti lebih dari 1. Maka X-nya pasti lebih dari 1 gitu ya. Sementara Y bisa lebih dari 1, bisa kurang dari 1. Tetapi ketika X-nya Y-nya antara 0 dan 1, di kuadrat tambah 1 jadi lebih dari 1. Bilangan yang lebih dari 1 di akar pasti nilainya masih lebih dari 1 ya. Jadi gampangannya begini, akar P itu bisa pasti lebih dari 1 ketika bukan ini ya, jadi begini. Jadi P kuadrat itu lebih dari 1, maka P-nya juga pasti lebih dari 1 gitu ya. Nah gitu, jadi kan ini X kuadrat lebih dari 1, maka X-nya juga pasti lebih dari 1 ya. Nah terus Y-nya sih bisa lebih dari 1, bisa kurang dari 1 ya. Tetapi ketika Y-nya kurang dari 1 pun X-nya tetap lebih dari 1. Ketika Y-nya lebih dari 1, X-nya ya masih lebih besar ya itu. Nah masih lebih besar ya. Jadi ini bisa dipastikan X-nya lebih dari Y ya itu. Nah kalau pakai grafik sih ini nanti grafiknya itu hiperbola ya gitu. Jadi hiperbolanya gambarnya nanti begini dimodifikasi, tapi kan ini tidak semua mempelajari ya. Ini kalau yang memahami matematika lebih lanjut. Jadi gambarnya begini, nanti ini sumbu X, ini adalah sumbu Y. Nah nanti grafiknya seperti begini, tetapi kan X sama Y positif, jadi nanti gambar yang ini tidak dipakai, gambar cuma ini aja ya. Nah di sini adalah 1 gitu ya. Nah ini sumbu X, ini sumbu Y, dan ini kan kelihatan bahwa ketika X-nya makin besar, Y-nya makin besarnya nggak seberapa gitu ya. Jadi ini selalu apakah bisa X-nya dan Y-nya itu X-nya kurang dari Y? Ya tidak, selalu lebih ya, karena kalau kita ya ini jelas sih dari sini aja sudah kelihatan ya itu. Nah jadi ini pasti lebih dari 1,
Dan kalau ini lebih dari satu, maka ini juga jauh lebih dari satu lagi, gitu ya, sehingga di akar ya lebih besar ya, jadi gitu ya. Jadi gampangannya dari sini kan jelas x kuadrat juga lebih dari y kuadrat, gitu ya. Nah, karena dua-duanya positif, gitu ya. Nah, dan x-nya lebih dari satu, maka x-nya lebih dari y, kecuali kalau x-nya itu dan y-nya dua-duanya bisa kurang dari satu. Nah, kalau ada yang kurang dari satu antara 0 dan 1, bisa saja kebalikan ya, gitu. Jadi ini x-nya pasti lebih dari y, gitu ya. Nah, itu dulu, nanti ketemu lagi dengan video berikutnya. Ada saran kritik masukan silakan di komentar atau di email. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.